Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 batch 2. Saya Hardianto SPDI, guru di SMA Negeri 2 Sanggar sekaligus mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPDK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0622 0825 367. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Sanggar kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baiklah adik sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam keadaan sehat walafiat. Silakan dipersiapkan dulu untuk proses pembelajaran kita hari ini. Silakan keluarkan buku pelajaran kalian. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, Bapak Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ya. Samsen, Alia, Andina Hartati, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Ardila Putra, Hawiana, Hadir Pak. Kaila Fakiran, Karmila Regina Putri, Hadir Pak. Malik Sabit, Meida Safira, Hadir Pak. Niko Ardiansa, Nur Hidayah, Hadir Pak. Nur Raya, Hadir Pak. Putri Maisa, Hadir Pak. Revan, Ilham. Kalian sekalian, untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan kita berdoa. Silakan Niko Ardiansa untuk memimpin kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Itulah adik sekalian, kita sudah sama-sama berdoa. Jadi doa itu nilainya sangat penting adik sekalian bagi kita, terutama orang-orang Islam. Sejarah membuktikan bahwa bangsa kita Indonesia adik sekalian merdeka bukan karena kecanggihan peralatan perangnya. Kita dengar, kita membaca di dalam sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan perjuangan para pahlawan yang hanya bersenjatakan bambu runci. Tetapi apa yang paling kuat adik-adik sekalian pada proses perjuangan itu adalah kedekatan spiritual kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita melalui yang namanya doa. Ya. Jadi doa yang membuat kita kuat
bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Materi kita pada pagi hari ini adik-adik sekalian yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Ini materi kita hari ini yang akan kita pelajari adik-adik sekalian. Ya, namun sebelumnya kita harus merefleksikan diri, mengingat-ingat pembelajaran kita minggu yang telah lalu. Ada yang lihat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Silakan Bu Trimaisa. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya seperti riya, sumah, dan hasad. Oke, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan hidup berfoya-foya? Hidup berfoya-foya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang tanpa manfaat. Ya, jadi itu berfoya-foya ya, menghambur-hamburkan uang tanpa ada manfaat. Yang riya, siapa yang bisa menjelaskan pengertian riya? Saya, Pak. Silakan Nur Hidayah. Riya adalah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. Ya, jadi ini yang paling bahaya dari sekalian. Yang namanya riya itu dalam agama disebut dengan syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Kita menyekutukan Allah dengan manusia. Kadang ada yang datang sholat, kalau dilihat sama orang itu khusyuknya luar biasa. Tetapi kalau lagi sholat sendiri itu, ya kadang-kadang nggak sholat. Tetapi kalau di depan orang, dia sholat dengan khusyuk. Kemudian dia tambah sunnah-sunnahnya, berdoanya seperti orang menangis. Semata-mata niatnya karena mau dilihat manusia, maka itu namanya riya. Misalkan orang juga bersedekah, ya kalau dilihat sama orang, oh dia keluar dia tenten-tenten uangnya supaya dilihat sama orang bersedekah, itu juga namanya riya. Oleh. Jadi semata-mata itu sekalian kita beribadah itu harus karena Allah. Ya, kemudian siapa yang bisa menjelaskan yang satunya? Saya, Pak. Silakan. Rasa adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Nah, jadi ini juga penyakit hati yang sangat berbahaya yang namanya hasad. Salah satu penyakitnya setan dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu adalah hasad. Pokoknya iri hati melihat Nabi Muhammad lebih dihormati, lebih dihargai, lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat inilah yang membuat iblis itu dicampakkan ke dalam neraka. Ya, jadi bahasa sederhananya kalau hasad ini adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang naik pangkat, dia naik pensi. Nah, ini bahaya, ya. Temennya berprestasi, oh dia iri-irian, itu namanya hasad. Apalagi sampai kalau kemudian
hasad ini hadirin sekalian bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak. Ya, kadang gara-gara kita membenci kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang, kita berencana untuk merampok, membunuhnya, bahkan hal-hal yang negatif lainnya. Nah, itu hadirin sekalian, ya. Jadi, hadirin sekalian, apa kaitannya pembelajaran kita minggu lalu dengan pembelajaran kita hari ini, hadirin sekalian? Yaitu kita sama-sama akan mempelajari tentang hal-hal yang semestinya sebagai orang Islam, ya, sebagai manusia harus kita hindari. Ya. Adapun hadirin sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama setelah belajar materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini, siswa mampu menjelaskan pengertian serta ciri-ciri pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya pergaulan bebas dan zina. Jadi kita tahu apa nih penyebabnya sehingga kita bisa mengerem diri ketika kita ada indikasi masuk ke dalam penyebab-penyebab tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina bagi individu, keluarga dan masyarakat. Karena perbuatan dosa itu ada di sekalian, ya. Jadi nanti pasti akan mengganggu. Yang pertama adalah pribadi orang yang berbuat, kemudian keluarga sampai kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada di sekalian, peserta didik mampu mempresentasikan cara mengatasi pergaulan bebas dan zina. Ini yang penting kita, ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Ada yang bisa menjawab? Silakan Nuraya. Pergaulan bebas merujuk pada perilaku sosial yang tidak terbatas oleh norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar jenis kelamin, pergaulan bebas dapat berarti hubungan seksual atau non-seksual yang tidak diatur oleh norma-norma, pernikahan atau komitmen yang sah. Oke, kita tepuk tangan untuk Nuraya, ya. Jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak terikat oleh norma. Ketika kita melakukan hal-hal yang di luar aturan agama, aturan masyarakat, itulah yang dinamakan pergaulan bebas. Kemudian pertanyaan kedua dari sekalian, sebutkan contoh pergaulan bebas yang sering terjadi di sekitar kita. Ada yang bisa? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Contohnya seperti berpacaran. Berpacaran yang berlebihan. Ada yang lain? Saya Silakan, Pak Isabel. narkoba. Yang lain silakan. Silakan. Minum minuman keras. Minuman keras. Ada yang lain? Saya, Pak. Silakan. Merokok. Merokok termasuk juga. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Untuk semangat kita. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi mana perilaku atau contoh-contoh yang sering mungkin kita temui di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kita yang termasuk dalam kategori pergaulan bebas. Ya, termasuk juga nanti misalkan ada geng motor, ya tadi narkoba, minuman keras, kemudian berhalwat atau bercampur aduk laki-laki dan perempuan lawan jenis, ya. Nah, itu merupakan bagian daripada pergaulan bebas. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah cara kita menghindari pergaulan bebas? Fokus. Melihat. Fokus. Ya, alhamdulillah. Membacakan saya, silakan Malik Sami. Ayat ini. Mulai dari Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Ya, jadi itu ayat Al-Qur'an tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Supaya meresap dalam sanubari kita, mari kita sama-sama tapi ikuti saya, ya. Ikuti, ya. Ya. Coba mulai dari Ta'awuz, ikuti saya caranya kalian. Ya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
beda. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi ini hadirin sekalian, jadi ayat yang berbicara tentang zina itu tidak mengatakan jangan melakukan zina, tetapi janganlah kamu mendekati zina. Ya, apalagi melakukan, mendekati saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sungguh zina itu suatu perbuatan keji. Keji itu artinya jelek. Ya, bona bahasa Minangnya mungkin ya, lengek bahasa Lomboknya. Ya, dan suatu jalan yang sangat buruk. Itu ayat yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas. Ya, kenapa? Perhatikan, kenapa hadirin sekalian? Ya, mendekati ini larinya kepada pergaulan bebas ini. Jadi hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina itu salah satunya tadi gara-gara mabuk, gara-gara pacaran yang berlebihan, kemudian berhalwat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin sekalian. Ya, silakan mari Sadiq bantu saya untuk membacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni al-abdu hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrifu hina yasrifu wa huwa mu'min wa la yasrabu hina yasrabu wa huwa mu'min wa la yaqtulu wa huwa mu'min. Jadi Quran surah Al-Isra kandungannya yang pertama adalah Allah melarang kita mendekati zina. Kemudian yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Kemudian yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Kemudian yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Kemudian kandungan hadis riwayat Imam Bukhari tadi, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Untuk lebih memperdalam terkait materi kita hari ini, kita akan bagi kelompok. Nanti kita akan mendiskusikan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan. Ya, kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok seperti biasa. Kita akan berhitung-hitung. Ya, takut? Tapi nggak usah semangat kan nih? Saya mau coba tepuk-tepuk dulu. Ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, pagi, siang, pagi, 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 malam. Ya, semuanya. 2, 3. Oke, silakan yang menarik ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan berdiskusi Bapak peringkatnya. Silakan untuk dicermati, diperhatikan. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Kalau ada hal-hal yang sulit, silakan tanyakan untuk kesempurnaan presentasi kalian boleh.
Ya, silakan semangat. Ya, Putra. Iya, kelompok dua ya, silakan untuk kelompok dua. Juga orang dari kelompok dua akan diperhatikan. Kemudian silakan kalau ada hal yang perlu didiskusikan, dipertanyakan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Ya. Tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah sebagai moderator. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Barik Sabit sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Nisa sebagai anggota. Baik, dipersilakan untuk Pak Sabit. Baik. Akibat pergaulan bebas, dampak bagi diri sendiri adalah malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup terfoya-foya, kesehatan menurun, bertambahnya dosa. Sedangkan dampak bagi keluarga, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Sedangkan dampak bagi masyarakat, merapaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, saya ingin bertanya. Bagaimana upaya kita sebagai anak ketika orang tua kita tidak mengontrol pergaulan kita di luar rumah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban, secara mandiri berusaha untuk menghindari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan yang negatif, seperti pergaulan bebas, minuman keras, geng motor, zina, dan hal buruk lainnya. Baik, gimana untuk kelompok 3 dengan jawabannya? Puas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Larangan Pergaulan Bebas. Perkenalkan, nama saya Putri Maisa, saya di sini sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nena, saya di sini sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Karina Gina Putri, saya sebagai penjawab. Baik, saya kembali ke Hagiana sebagai pembaca. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Perbuatan menghambur-hamburkan uang. 2. Perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar dan salah menurut agama. 3. Perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. 4. Perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Sebab-sebab pergaulan bebas. 1. Gangguan keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Tidak peduli lingkungan sekitar atau terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menghindari ketika ada teman kita yang suka mabuk-mabukan bahkan mengonsumsi narkoba? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok
Cara mengatasi pergaulan bebas dan zina. 1. Meningkatkan iman. 2. Memberikan penghuyulan tentang bahaya pergaulan bebas. 3. Memberikan penghuyulan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap Jadi dari tempat kerja yang sudah Bapak kasih, jadi sudah terjawab semua. Yang pertama tadi sudah terjawab ciri-ciri dan penyebab pergaulan bebas dan zina. Ya, kemudian termasuk dampak negatifnya baik bagi perorangan, individu, kemudian bagi keluarga dan bagi masyarakat. Yang tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adik-adik sekalian, jadi pergaulan bebas adalah proses interaksi yang keluar dari norma agama, sosial dan budaya. Jadi kita harus bisa mengikat diri adik-adik sekalian dengan kita harus bisa mengikat diri dengan aturan agama, dengan aturan sosial, dengan aturan budaya, bahkan dengan aturan di dalam keluarga. Maka orang tua kita, utamanya bapak kita itu sebagai pemimpin dalam keluarga, tentu seringkali memberikan peringatan kepada kita. Ona, jangan seperti ini. Ona, jangan pergi ke sana. Jadi, apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi pada hari ini? Silakan satu orang. Ya, silakan Mari Sabit. Setelah mempelajari materi tentang pergaulan bebas, saya dapat memahami beberapa hal antara lain. 1. Pengertian pergaulan bebas. Saya memahami bahwa pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang tidak terbatas oleh norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, dampak negatif pergaulan bebas. Saya memahami bahwa pergaulan bebas dapat memiliki dampak negatif seperti penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, kerusakan reputasi. Kemudian adik sekalian, untuk tugas ya, Bapak nanti akan kirim ke WA group menggunakan Google Form. Silakan nanti bisa nanti malam kalian kerjakan, nanti Bapak terima maksimal nanti malam ya. Untuk pertemuan minggu depan adik-adik sekalian, kita akan lebih spesifik membahas tentang masalah larangan perbuatan zina. Bagaimana konsekuensi dari zina, kemudian macam-macam zina, bagaimana hukum bagi penzina baik muhsan maupun ghair muhsan. Minggu depan kita akan pelajari. Baik adik sekalian, ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau baca pantun ya sebagai penutup, silahkan nanti dicakepin ya. Kita mulai. Siang-siang belanja ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran kita. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya. Jadi sekalian, kita tutup pertemuan kita dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan dan ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian atas segala perhatiannya dan kerjasamanya. Insya Allah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri, sekian Allahumma bihamdika ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.